Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta in-house training. Dalam acara kali ini akan dibawakan materi tentang alur tujuan pembelajaran yang akan dipaparkan oleh pemateri dari SMK 1 Karawang yang terhormat Bapak Darwis Prasetyo. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Darwis Prasetyo, saya akan membacakan rundown acara untuk pelaksanaan IHT untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, tiga pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Darwis Prasetyo. Yang selanjutnya ice breaking. Setelah ice breaking ada tanya jawab dari materi yang disampaikan. Setelah tanya jawab, ada doa, dan terakhir kita penutup. Pertama-tama, sebelum kita melaksanakan in-house training ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya akan dibawakan pemaparan materi oleh Bapak Darwis Prasetyo. Yang terhormat, Bapak Darwis, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Mumu Septia selaku moderator. Ya, Nak. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menampilkan share screen ya, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan atau di IHT kali ini. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Baik, sudah ya, sudah muncul ya. Sebentar. Materi yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran ya. Mari kita lihat. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Jadi kita sebelum ke alur tujuan pembelajaran kita lihat dulu. Pertama ada alur pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan alur pembelajaran? Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi ini adalah pengertian daripada alur pembelajaran ya. Jadi alur pembelajaran itu merupakan sebuah rangkaian tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek. Ada kompetensi ya, tiga aspek kompetensi yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap yang diperoleh siswa dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran ya. Kalau tadi alur pembelajaran itu adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran, kalau tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi dari pencapaian ya. Jadi tujuan, yang namanya tujuan itu arah kemana kita akan berlabuh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi dari pencapaian tiga aspek, yakni keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya. Jadi ini sekilas tentang alur pembelajaran. Baik, selanjutnya apa itu prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Jadi prinsipnya apa aja sih dalam penyusunan alur pembelajaran gitu? Kalau misalnya di kurikulum 2013 kemarin kita tahunya bahwa ada yang namanya silabus ya. Nah, kurang lebih alur tujuan pembelajaran pun sama ya seperti silabus. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya apa sih dalam penyusunan alur pembelajaran itu? Oke, kita lihat ya. Prinsip
penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 prinsip ya, Bapak Ibu. Jadi ada 7 prinsip. Kita lihat prinsip yang pertama, itu ada sederhana dan informatif. Jadi dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu harus sederhana dan informatif. Yang kedua, itu esensial dan kontekstual. Yang ketiganya itu berkesinambungan. Yang keempatnya, pengoptimalan 3 aspek kompetensi yang tadi itu ya, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Ada 3 itu ya. Nah, selanjutnya itu merdeka belajar. Kemudian operasional dan aplikatif. Dan terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Jadi ini ada 7 prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini. Baik, selanjutnya akan kita bahas satu persatu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu sederhana dan informatif. Apa yang dimaksud dengan sederhana dan informatif, apa yang dimaksud dengan esensial dan kontekstual, dan apa yang dimaksud dengan berkesinambungan. Kita bahas satu-satu. Perumusan ATP dipahami oleh penulis. Ini udah jelas ya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu harus dipahami oleh penulis maupun pembaca. Jadi sifatnya itu sederhana tapi informatif gitu. Jadi ini prinsip penyusunan alur pembelajaran. Kemudian esensial. Esensial di sini itu adalah memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting. Jadi aspek-aspek yang sangat penting itu yang harus muncul dalam ATP ini, ya. Mulai dari kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran terus dimunculkan di sini. Selanjutnya adalah berkesinambungan. Jadi berkesinambungan itu antar fase dan antar tujuan pembelajaran itu saling terkait satu sama lain. Jadi walaupun capaiannya berbeda, tapi capaian satu dengan capaian yang lain itu harus tetap saling berkaitan, saling berkesinambungan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya pengoptimalan 3 aspek kompetensi dan merdeka belajar. Apa yang dimaksud dengan pengoptimalan 3 aspek kompetensi? Nah, di sini jadi mengoptimalkan 3 aspek kompetensi itu yaitu mengkombinasikan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif. Ya, jadi ini yang disebut dengan pengoptimalan 3 aspek kompetensi itu adalah penggabungan atau pengoptimalan dari 3 aspek tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi di sini dimensinya pun ada banyak ya. Jadi untuk kognitif ada mengingat, memahami, dan sebagainya ya. Kemudian pengoptimalan juga dalam kecakapan hidup ya, seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kumulatif, dan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, ada beriman, berkebinekaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Selanjutnya merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Jadi prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain satu memerdekakan siswa dalam berpikir, kemudian 2 memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa, dan 3 mengoptimalkan peran dan kompetensi guru. Jadi dalam penyusunan ATP ini kita harus berorientasi atau memprioritaskan peserta didik ya, dengan cara yaitu tadi memerdekakan siswa, memfasilitasi dan menginspirasi siswa, dan mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita buat merdeka belajar untuk para siswa. Selanjutnya adalah operasional dan aplikatif, dan adaptif dan fleksibel. Maksudnya operasional aplikatif di sini, rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh. Dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Dan adaptif itu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran. Jadi adaptif dan fleksibel ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini masih ingat apa yang menjadi prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, apa ada yang masih ingat? 7 prinsip alur tujuan pembelajaran. Oke, kita lihat lagi ya. Yang pertama, sini. Nah, ini ya. Diingat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada sederhana dan informatif,
ada esensi dan konseptual. Jadi esensi itu penting dan konseptual, berkesinambungan, pengoptimalan aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan adaptif dan aplikatif. Terakhir itu adalah adaptif dan fleksibel. Jadi ini harus Bapak Ibu ingat ketika akan menyusun alur tujuan pembelajaran ya. Baik, kita langsung selanjutnya. Nah, ini prinsip penyusunan tujuan pembelajaran yang penting Ibu Bapak ingat ya. Yang pertama itu perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Jadi ini tujuannya dari penyusunan alur tujuan pembelajaran itu supaya kita bisa dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan kemudian mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator. Jadi kita juga nanti dituntut untuk menggunakan kata kerja operasional seperti siswa dapat mengidentifikasikan, siswa dapat memahami, siswa dapat mendefinisikan, siswa dapat mempraktikkan. Nah, itu sebagian contoh dari kata kerja operasional. Prosedur penyusunan alur tujuan. Di sini ada prosedur dalam penyusunan alur tujuan. Ya, apa itu prosedurnya? Di sini juga ada 7 langkah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat prosedur untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan. Yang kita ketahui bahwa capaian pembelajaran itu dibedakan menjadi 6 fase ya. Ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F gitu kan. Jadi fase A itu untuk kelas 1, kelas 2 gitu. Fase B untuk kelas 3, kelas 4, fase C untuk kelas 5, kelas 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, dan fase E kelas 10. Sedangkan fase F itu sendiri ada kelas 11 dan kelas 12. Jadi kita harus melakukan analisis capaian pembelajaran itu berdasarkan fase ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita harus melakukan identifikasi dulu kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelum. Jadi sebelum kita mulai menyusun pembelajaran, kita juga harus mengidentifikasi nih kompetensi di akhir yang akan kita capai itu apa aja, serta kompetensi awal yang harus dimiliki siswa untuk mengikuti pembelajaran pada fase ini tuh apa gitu. Jadi di sini penentuannya. Nah, yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil Pancasila. Jadi, di sini juga kita harus memunculkan ya elemen Pancasila, profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran. Jadi, kita ingatkan kembali bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila, diantaranya ada beriman, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Keempat, itu adalah berdasarkan identifikasi kompetensi di akhir fase, rumuskan 7. Nah, jadi setelah tadi kita memasukkan nilai-nilai Pancasila, selanjutnya kita rumuskan tujuan pembelajaran. Ya, rumuskan pembelajaran, pertimbangan kompetensi yang dicapai, serta pemahaman yang bermakna. Yang kelima, kita susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi nanti kita susun lagi nih. Nah, yang keenam, tentukan lingkup materinya nih, apa aja yang akan kita bahas gitu kan, yang akan kita kasih kepada anak-anak tuh seperti apa lingkup materinya. Dan yang terakhir itu, baru kita merumuskan jumlah jam pelajaran gitu. Jadi kita rumuskan jumlah jam pelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Jadi nanti kita menentukan jumlah jam ya, jumlah jam pembelajaran untuk dalam satu capaian pembelajaran, untuk satu tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini 7 langkah yang harus kita penuhi dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Ini ada contoh, ada contoh untuk ATP itu sendiri. Nah, jadi ini contohnya ya Bapak Ibu ya untuk ATP ya. Jadi nanti akan ada satuan pendidikan, ini profil lah, ini institusional. Nanti di sini ada fase domain, fasenya fase E, domainnya apa nih, materinya apa. Kemudian capaian pembelajarannya apa yang akan dicapai sama siswa. Di sini cantumkan
kompetensi awal yang harus dimiliki siswa untuk mengikuti pembelajaran kegiatan ini apa aja. Nanti di sini jelaskan, ditulis, kemudian profil Pancasila yang akan muncul tuh apa, dicatat juga di sini yang akan mendatang. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, indikatornya apa nih gitu kan. Siswa mampu mendefinisikan lingkup materinya apa, komponen latihan kebugaran jasmani. Jam pelajarannya berapa jam? Nanti di sini tinggal dituliskan sama Bapak Ibu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk alur tujuan pembelajaran yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti untuk sesi diskusi akan dipandu, sesi tanya jawab akan dipandu sama Pak Mumu. Penjelasan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darwis selaku pemateri yang sudah memberikan materinya tentang apa sih itu alur pembelajaran. Di sini saya akan merangkum ya sedikit bahwa alur pembelajaran itu sebuah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Karena alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ya, itu Bapak Ibu untuk rangkuman alur pembelajarannya. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab dulu ya sebelum ice breaking. Apa dari Bapak Caca atau Bapak Chandra, Bapak Haris, dan Ibu Vera Magviro, apa ada pertanyaan? Silakan. Bapak Haris, ada pertanyaan? Ya, mungkin dari saya, Mumu. Ya, silakan Bapak Haris. Sebelumnya terima kasih atas waktunya pada moderator telah memberikan ruang sesi tanya jawab atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Darwis. Materi yang disampaikan oleh Bapak Darwis sudah kompleks terhadap alur pembelajaran. Namun dari salah satu prosedur dalam menyusun alur tujuan, ada salah satu yang ketika kita menemui hambatan, salah satu dari prosedur penyusunan alur tujuan adalah melakukan analisis capaian pembelajaran. Dan di dalam analisis pembelajaran itu terdapat suatu pengetahuan, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketika kita menganalisis capaian pembelajaran, tapi kita kesulitan terhadap hubungan kita dalam mata pelajaran PJOK, kita kesulitan terhadap salah satu kompetensi keterampilan misalkan. Terhadap peserta didik kita ini tidak bisa mencapai yang telah kita susun. Ternyata anak didik kita ini tidak bisa mencapainya dalam kompetensi keterampilan. Apa yang harus kita lakukan? Apa mengulang lagi, menyusun kembali dari awal atau melanjutkan ke fase selanjutnya saja gitu. Itu mungkin dari saya, Pak Mumu. Mungkin mohon maaf apabila dalam penyampaiannya agak sulit dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Darwis bisa langsung ditanggapi. Mangga. Baik, terima kasih Pak Haris dan Pak Mumu ya. Jadi pertanyaannya tadi kurang lebih apabila dari anak itu tidak bisa mencapai dari capaian pembelajaran yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan ya, bagaimana cara untuk membuat alur pembelajarannya, apakah harus dirubah kembali atau tidak gitu ya. Seperti itu ya Pak Haris ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi gini Pak Haris, dalam alur tujuan pembelajaran itu kan kita istilahnya ada yang namanya capaian. Jadi urutannya sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran ya, alur tujuan pembelajaran ini kan nanti ada capaian pembelajaran dulu ya Pak Haris ya. Jadi capaian pembelajarannya apa, baru kita buatkan
turunannya, yaitu tujuan pembelajaran, baru di bawahnya lagi adalah modul atau bahan ajar gitu kan. Jadi kalau dihitung-hitung kalau kayak 2000 apa namanya, kurikulum 2013, jadi kayak capaian pembelajaran itu adalah KIKD-nya, kemudian ATP alur tujuan pembelajaran itu ada RPP-nya, dan yang terakhir itu modul ajar itu sebagai ATP itu sebagai silabus, modul ajar itu sebagai RPP. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ketika kita akan membuat ATP ini menghadapi kendala belum tahu kemampuan anak, atau misalkan kita ada kendala dari capaian pembelajaran ini. Nah, ini ada lagi nanti fungsi dari sistem tes diagnostik. Jadi dari tes diagnostik itu kita bisa tahu karakter siswa seperti apa, jadi gaya belajar siswa seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran ini bisa berjalan maksimal ketika anak-anak ini, peserta didik ini sudah memiliki kompetensi sebelumnya. Jadi kalau misalkan memang kita rasa peserta didik ini belum memiliki kompetensi, maka kita harus menganalisis dulu dalam bentuk tes atau asesmen diagnosis itu sendiri. Jadi seperti itu, Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini asesmen diagnostik itu, asesmen diagnostik itu kalau dalam kurikulum sebelumnya bisa dikatakan post-test atau apa, Pak Darwis? Pretest lah Pak Aris, kalau dalam kurikulum sebelumnya itu pretest. Jadi sebelum pembelajaran lah gitu, kita tahu dulu nih profil atau kemampuan peserta didik seperti apa, baru kita bisa menetapkan tujuan pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa. Jadi seperti itu Pak Aris. Dalam menyusun diagnostiknya, asesmen diagnostiknya hanya menyangkut pembelajaran atau lengkap secara kehidupan sosial ekonomi peserta didik? Nah, kalau untuk asesmen diagnostik ini kan sebetulnya lingkupnya luas ya. Jadi tergantung tujuan kita melaksanakan asesmen ini untuk apa. Apakah hanya untuk sebatas kita ingin tahu kemampuan kemampuan psikomotor anak, atau pengetahuannya anak, atau sikap anak, atau dalam artian di sini emosi anak gitu ya. Tergantung kita mau yang mana. Kalau misalkan memang kita mau psikomotor anak atau gerak anak, kan kita bisa melakukan tes secara fisik mungkin ya Pak Aris ya. Jadi bisa kita lakukan tes body massa index mungkin, atau tes kebugaran jasmani gitu kan. Kalau misalnya untuk untuk kita pengen tahu emosi anak gitu kan, kita bisa melakukan tes seperti wawancara, mungkin seperti itulah, tes-tes. Banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kemampuan dasar dari peserta didik itu sendiri. Jadi seperti itu Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Darwis, dan cukup dari saya Pak Mumu. Terima kasih. Apakah Pak Aris sudah puas dengan jawaban atau pemaparan yang diberikan oleh Pak Darwis? Sudah ya? Semoga semoga jawabannya bisa dipahami ya. Selanjutnya karena waktu sudah hampir habis, kita langsung mohon maaf, apakah ada yang mau bertanya kembali? Untuk Pak Darwis sebagai pemateri sudah cukup ya? Sudah Tidak cukup, ada Pak. lagi ya untuk yang tanya jawab? Selanjutnya kita sebelum ke penutup atau doa akan ada ice breaking ya Bapak Ibu. Ini ice breakingnya dibawakan oleh saya sendiri ya. Jadi ini ada tebak gambar ya, tebak gambar, bukan tebak hati ya Bapak Ibu, karena hati nggak bisa ditebak-tebak. Saya share screen dulu ya, bentar. Pak Darwis bisa izinin saya untuk share screen? Siap, silahkan Pak Mu. Ya, izinkan saya Haji Roma. Oh, nggak bisa? Bentar Pak Mu, lagi di Sabar. Oh iya. dulu. Ya, maaf Pak Caca.
Saya udah nggak kuat nih mau ice breaking. Ice breaking itu, Pak Caca tahu nggak ice breaking itu apa sih? Udah Pak Mumu, bisa nggak? Oke, Pokoknya coba es sebentar mati ya. istiis sebenarnya. Siap, ini tinggal 10 menit lagi, Pak Caca, Iya. mohon maaf ya. Emang. Sudah bisa Pak Mumu? Ada? Ada, tapi belum muncul Ada. semua ini. Bentar Geblek ya. hidung, Pak. Wow, tebak Nah, ini gambar. Ada. Nah, ini ya. Kita tebak gambar. Bu Vera siap, Bu Vera? Siap. Oke. Mungkin Pak Darwis sebagai pemateri ya bisa ikut ice breaking dengan kita di sini. Siap. Siap-siap Pak Caca, Pak Haris, dan Bu Vera. Oke, kita mulai. Siap. 20. Ini tuh sebenarnya waktu ya, hitungan waktu ya. Saya aja yang ngitung ya, karena ini nggak bisa nih slide-nya. Nah, ini apa? Tolong ditebak. Cerita Bohong. cerita bohong. Ya, cerita bohong, betul, benar. Cerita bohong. Cerita bohong, betul. Siap. Satu matras buat Pak Caca. Ya. Ambil. Oke, siap lagi yang kedua ya. Siap. Nah, ini. Apa ini? Kecanduan kopi. Ini Bu Vera Vera. hebat. Lancar, betul Bu Vera. Jagoan, Jago ini Bu Vera. Saya kirim roti bongsor ke Bu Vera nanti ya. Enak itu Bu Vera. Harus cobain itu. Masih. Oke, ini apa? Tolong ditebak. Pak Caca nggak usah jawab ya. Saya udah tahu Pak Caca nggak akan bisa jawab ya. Pak Caca kelihatan pusing nih. Ngantuk saya, Pak Mumu. Oh iya, ini biar nggak ngantuk. Nggak ada yang Pasrah. tahu? Pas. Pasrah ya. Serangganya doang. Nah, siap. Mana ya? Sorry. Ya. Kumaha? Kelilipan serangga. Oh, Oh, kali. kali itu teh. Kali. Iya. Gimana sih? Oke, terakhir ya. Siap. Terakhir ya. Nah, ini. Apa Coba tebak. ini? Teganya. Dirimu. Iya. Masa? Teganya dirimu, teganya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ice breaking ini, ya. Karena waktu sudah harus diakhiri ya, karena perpisahan itu memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Karena perpisahan itu sangat sakit ya dari pertemuan, tapi ingat perpisahan itu akan indah pada waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sangat super. Untuk in-house training kali ini dari pemaparan Pak Darwis. Terima kasih Pak Darwis Prasetyo atas pemaparan materinya yang sudah disampaikan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sukses selalu buat semua. Kepada Pak Darwis, terima kasih. Semua, Pak Haris, Pak Chandra, dan Bu Vera, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerahku